Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online bersama dengan GBI Palem Galaksi. Kami bersyukur, kita semua bersyukur sampai hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas hidup, anugerah dari Tuhan Yesus. Sekalipun di tengah keadaan pandemi COVID-19, kita semua bersyukur dijauhkan, dihindarkan daripada virus corona ini. Terima kasih, mari Bapak Ibu, saya undang semua, persiapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Oh ralabaya shira. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk minggu ini Tuhan. Kembali kami boleh berjumpa Tuhan, kembali kami boleh beribadah. Ini kerinduan kami Tuhan akan Engkau. Sekalipun kami belum bisa bertemu secara face to face, tetapi Tuhan Engkau tetap hadir bersama kami semua. Dimanapun keluarga demi keluarga, dimanapun Tuhan anak-anakmu berada, Engkau tetap ada bersama kami semua. Karena Engkaulah perisai kami, karena Engkaulah kekuatan kami. Kami akan berdiri teguh Tuhan di tengah badai pandemi COVID-19 maupun krisis ekonomi. Tuhan ada bersama kami, Tuhan berperang bagi kami. Tuhanlah yang memimpin kami untuk kami dapat melewati semua badai hidup ini dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, Engkaulah perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu, engkau yang percaya bahwa Tuhanlah perisai kita, katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Oh firman-Mu, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
Engkau perisai kami, Engkau kekuatan kami Tuhan, dalam kami menghadapi pada hidup ini Tuhan Yesus. Yang Kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu lagi katakan, kita percaya bersama Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Segala pujian dan syukur terus kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat segala penyertaan dan lawatanmu. Terima kasih buat berkat kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa lawatan Allah selalu menyertai setiap kehidupan kami semua. Pada siang hari ini kami berdoa buat para pemimpin rohani kami ya Tuhan, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keempat wakilnya beserta keluarga mereka masing-masing. Engkau terus memberkati dan mencurahkan rahmat-Mu atas kehidupan beliau. Kesehatan dan kekuatan serta tuntunan daripadamu juga senantiasa menuntun kehidupan beliau. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Gembala JK2 Ibu Lydia beserta wakil dan keluarga mereka. Engkau yang senantiasa mengurapi beliau dan memakai beliau dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau juga memberkati gembala kami Tuhan di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Immanuel Setopo serta istrinya Ibu Helen, anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail. Kami percaya Engkau terus pakai beliau untuk menjadi teladan dan berkat buat banyak orang. Engkau yang membawa beliau semakin hari semakin naik ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Allah itu selalu turun atas kehidupan gembala kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk wakil gembala GPI Home Bapak Wisnu beserta keluarganya. Engkau juga melindungi keluarganya dan Engkau memberkati apa yang dikerjakannya. Engkau senantiasa membuat berhasil dan beruntung, dan kami percaya setiap pelayanannya dimanapun beliau berada, Tuhan selalu menuntun dan Tuhan selalu menyertai. Kami juga menyerahkan ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami terus berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya ada pasukan malaikat yang berjaga-jaga melindungi bangsa kami. Tidak ada otoritas dari roh apapun yang boleh berkuasa atas bangsa Indonesia selain daripada roh Tuhan sendiri. Tuhan yang bertahta di atas bangsa Indonesia dan meluputkan anak-anak Tuhan dari segala mara bahaya, karena ada kuasa darah Tuhan Yesus yang membentengi anak-anak Tuhan dan segala miliknya. Kami percaya Indonesia mengalami pemulihan dari segala bidang. Indonesia segera dibebaskan dari ancaman virus corona dan dari ancaman resesi ekonomi global. Kami juga menyerahkan Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, dan menteri-menterinya. Engkau yang senantiasa melindungi mereka, memberikan roh takut akan Tuhan. Hikmat marifat-Mu selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau melindungi setiap tim medis, para dokter, dan mereka yang berdiri di barisan paling depan untuk menangani permasalahan di bangsa kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja Bethel Indonesia, we pray GBA ya Tuhan, we pray COG ya Tuhan, we
pray ORU Tuhan, we pray WIA Tuhan. Engkau pakai lembaga-lembaga ini untuk terus menjadi berkat dan alat-Mu dalam memenangkan banyak jiwa-jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari timur ke barat, yaitu dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Kami percaya ada banyak generasi-generasi anak muda, generasi-generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepadamu dan hidup dalam kekudusan Allah serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga menyerahkan umat-Mu Tuhan di GBI Home. Engkau yang senantiasa memulihkan setiap kehidupan mereka yang sedang mengalami kelemahan, menyembuhkan mereka yang sakit dan menghibur setiap mereka yang mengalami beban berat. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka serta memberikan kesatuan hati dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga terus menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas full yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Sesuai arahan Gembala Sidang Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, mulai tanggal 7 sampai 27 Desember 2020, seluruh aktivis dan pengerja wajib mengikuti doa puasa bersama. Dan jemaat dihimbau dapat mengikuti doa puasa tersebut. Untuk jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Tujuan doa puasa tersebut kita diminta untuk mendoakan keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus, Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam doa puasa ini. Ibadah Natal GBI Home akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2020 jam 11 siang via line GBI Home. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Mari sambut dengan sukacita kelahiran Yesus. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat Dia datang dan lahir menjadi manusia.
Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita,
sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita akan memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah sumber kuat kita. Dia perisai kita dalam keadaan apapun. Mari Bapak Ibu, semua dimanapun Anda berada, siap kita memuji Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Kaulah sukacita kami. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Semuanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita katakan lagi Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus milik kita, amin. Come on. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami miliki selain Kau Tuhan. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, Allah sumber, come on, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan lagi, Allah sumber. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hidup kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, biarlah firman-Nya selalu beserta dengan kita. Maka biar kuatlah roh, tubuh, dan jiwa kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau ada bersama kami, Kau mengangkat kami terbang Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya Tuhan, Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sembah Dia, angkat suara dan hatimu, sembahlah Yesus Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan, Kaulah pertolongan kami Tuhan. Oh, dalam kami menghadapi badai hidup ini Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan. Oh, kami mau terbang tinggi Tuhan bersama-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu katakan, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari katakan lagi Bapak Ibu, dengan sayapmu kami kan terbang, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Kaulah Raja kami Tuhan. Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di bulan Desember, penghujung tahun 2020. Bulan di mana kita semua akan menyambut Natal, bulan kelahiran kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di muka bumi ini. Di rumah-rumah keluarga Kristen biasanya sudah ada pohon-pohon Natal, ada juga memberikan hiasan di bawah pohon berupa patung bayi Yesus di palungan. Ada Maria, ada Yusuf, ada domba, ada gembala, ada orang mayus. Semuanya itu untuk menghidupkan suasana menyambut bagaimana Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan dari dosa. Bagaimana sikap kita dalam menyambut hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita belajar firman Tuhan yang sering Anda dengar. Dari kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Mayus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat,
bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirana, tangis dan ratap yang amat pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Oh haleluya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap hati dalam menyambut Natal. Saudara pasti sering mendengarkan firman yang dibacakan tadi, bagaimana kejadian kelahiran Yesus, Tuhan kita. Dia menderita sejak awal Maria melahirkan, yang tidak ada tempat, sampai lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Ada berbagai sikap hati ditunjukkan pelaku sejarah dalam kitab Matius 2 ini. Kita akan belajar mengenai sikap hati dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Pelaku-pelaku di dalam firman ini yaitu orang Majus, ada para imam, ada Herodes. Mari kita belajar dari orang-orang Majus itu. Siapa orang Majus itu? Orang Majus itu orang-orang bijaksana yang memiliki kapasitas tentang ilmu perbintangan. Berasal dari bagian timur, sebelah timur dari Yerusalem. Diperkirakan dari Babylon atau bahkan dari Persia. Di Alkitab tidak disebutkan dari mana asal mereka. Matius 2 ayat 2 hanya mencatat bahwa orang-orang Majus telah melihat bintang itu di timur lalu memutuskan untuk mengikutinya sampai ke Yerusalem. Perjalanan yang jauh. Mereka memiliki pengetahuan spesifik tentang kelahiran seorang raja Yahudi yang layak untuk dikunjungi dan disembah, sekalipun bukan raja mereka.
Sampai Yerusalem orang Majus bertanya warga Yerusalem. Ada sesuatu yang istimewa terjadi di Yerusalem. Tapi orang Yerusalem tidak mengerti. Orang-orang Majus menanyakan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara bisa bayangkan, orang-orang dari jauh, orang-orang Majus, datang tanya orang-orang Yerusalem. Mereka nggak ngerti. Mereka kaget. Di dalam Alkitab dituliskan di sana, Raja Herodes dan Yerusalem menjadi terkejut. Maka Herodes mengumpulkan para imam kepala. Kenapa bisa terjadi? Orang-orang Israel sendiri, orang-orang Yerusalem sendiri tidak tahu. Tapi orang-orang Majus, mereka mengatakan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Aneh bukan? Kita belajar dari sikap orang Majus. Kalau kita mencermati dalam Alkitab, orang-orang Majus ini menyambut Natal dengan sukacita, dengan harapan yang luar biasa. Mereka datang dari jauh. Bahkan berbulan-bulan mungkin dalam perjalanan mereka untuk mencapai Bethlehem. Di situ ada penguasa yang bernama Raja Herodes. Mungkin dia kulonwun masuk di sana. Permisi, tanya-tanya pada orang. Mereka terkejut. Orang-orang Majus ini rela berkorban banyak hal. Waktu, biaya, tenaga. Untuk hal yang dia yakini, dia akan bertemu dengan raja, di atas segala raja, yang baru saja lahir. Saya percaya mereka berjalan di dalam iman yang luar biasa. Mereka membawa persembahan. Persembahan sudah mereka persiapkan. Di dalam Alkitab tidak disebutkan berapa orang Majus sebenarnya. Tapi yang digambar-gambar itu biasanya 3 orang. Tapi mungkin lebih. Saya kira lebih. Kenapa? Untuk membawa harta yang, untuk persembahan yang besar, itu pasti orang yang berada, orang yang kaya pada zaman itu, pasti ada pengawal-pengawalnya. Mereka hanya mengandalkan tuntunan oleh bintang yang mengarah ke Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan. Sikap orang-orang Majus ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita harus menyambut Natal, yaitu dengan bersukacita, dengan kerelaan untuk berkorban, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Dia. Perjalanan orang Majus sangat jauh. Mereka berjalan dengan iman, mengandalkan tuntunan, yang di sini tuntunan bintang. Mereka punya iman yang luar biasa, akan ketemu dengan Raja Damai, dengan Raja orang Yahudi yang akan lahir, disebutkan di sana, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan Raja Yahudi, Raja segala raja yang sedang lahir. Apa saja yang dipersembahkan orang-orang Majus ini untuk Yesus? Mereka membawa emas, membawa kemenyan, membawa mur. Yang pertama, mereka persembahkan emas. Emas adalah logam mulia, lambang kemuliaan. Emas adalah simbol pengakuan bahwa Yesus adalah pribadi yang mulia. Juga pengakuan Yesus adalah raja, karena memang Yesus adalah raja segala raja. Emas juga adalah gambaran kehidupan yang memancarkan kemuliaan Tuhan, yaitu kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang mulia, yang tidak serupa dengan dunia, dan hal ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Orang Majus mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Apa yang terbaik di dalam hidup kita? Apa? Orang Majus mempersembahkan yang paling berharga yang mereka miliki. Hal apa yang kita miliki paling berharga? Tuhan mau. Di dalam Roma 12 ayat 1 kata. 2 katakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, tidak ada alasan kalau nggak punya harta berikan persembahan untuk Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita yang adalah anugerah Tuhan, kita persembahkan, yaitu hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah yang kita persembahkan untuk Tuhan. Orang Mayus yang kedua membawa kemenyan. Kemenyan adalah wangi-wangian yang dibakar untuk ukupan yang digunakan dalam upacara-upacara penyembahan pada zaman dulu. Pada perjanjian lama, Harun sudah menggunakan kemenyan untuk bertemu Tuhan di ruang Maha Suci, Tabernakel Musa. Di dalam Keluaran 34 katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semua ini haruslah kau buat menjadi ukupan, supaya campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah digarami murni kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Kemenyan menggambarkan kekudusan untuk bertemu dengan Tuhan. Wangian, ukupan yang melambangkan kudus. Pada perjanjian lama untuk bertemu dengan Tuhan harus kudus, kalau tidak akan mati. Yang ketiga, orang-orang membawa mur. Orang Mayus membawa mur. Apa mur? Mur adalah simbol bagaimana Yesus yang baru lahir ini kelak harus mati di kayu salib. Mur digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk mempersiapkan pemakaman jenazah sebelum dikuburkan. Suatu hari Yesus harus mati untuk menebus dosa umat manusia. Untuk menebus dosa. Tetapi Yesus tidak selamanya mati. Yesus bangkit dan kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Mari di Natal ini kita mempersembahkan kehidupan yang selalu merindukan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita semakin memiliki rinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, dengan setia beribadah kepadanya. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pelaku di dalam bacaan firman tadi yang kedua, ada para imam kepala. Bagaimana sikap para imam kepala dalam menghadapi kelahiran Yesus, kelahiran Natal. Raja Herodes dan Yerusalem terkejut dan dipanggilnya para imam-imam kepala. Para imam adalah orang-orang yang selalu mempelajari kitab suci. Mereka tahu betul bahwa banyak nubuatan tentang Mesias di dalam Alkitab. Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan orang Israel. Tetapi mereka tidak peduli dengan hal ini. Mereka menyambut Yesus dengan sikap yang biasa-biasa saja. Ini adalah gambaran orang-orang yang apatis, tidak mau peduli. Dari nubuatan para nabi mereka mengetahui. Para imam meneliti ada nubuatan dari Mika, Nabi Mika, yang mengatakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nabi Mika ini hidup kurang lebih 740 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Sudah menubuatkan bahwa suatu hari Bethlehem itu akan menjadi besar. Di sana akan ada lahir seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel, kata Tuhan. Para imam terkejut melihat orang Mayus datang, tetapi tidak menanggapi sebagaimana orang Mayus menanggapi.
Mereka menyadari bahwa Mesias akan datang di Bethlehem, tapi nubuatan para nabi, mereka menanggapinya tidak sebagaimana mestinya. Adakah di antara kita juga yang memiliki sikap seperti para imam dalam menyambut Natal? Mari kita mencontoh bagaimana orang Mayus. Mereka tekun, mereka berjalan dalam iman. Mereka jalan dituntun oleh bintang. Berbulan-bulan, mungkin sampai setahun mereka mengikuti jalan itu. Sampai mereka menemukan Sang Mesias yang lahir di tempat yang sederhana. Yang ketiga, sikap Raja Herodes. Herodes diam-diam memanggil orang Mayus. Dengan teliti tanya mereka, bila mana bintang itu tampak? Dalam Matius 2 ayat 8 katakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dan di Matius ayat 2, pasal 2, 16-17 katakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Mayus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Mayus itu. Herodes menyambut kedatangan Yesus, menyambut Natal dengan ketakutan dan kemunafikan, bahkan kebencian. Dan dia memerintahkan untuk membunuh anak-anak bayi yang umur di bawah 2 tahun. Karena diharapkannya mungkin di antara yang dibunuh itu antara lain raja yang baru lahir itu. Herodes bahkan berusaha mengacaukan Natal dengan membuat aturan-aturan itu. Herodes adalah gambaran sikap orang-orang yang menyambut Natal dengan pesimis, dengan ketakutan, dan bahkan kebencian-kebencian. Hati-hati dengan roh Herodes yang seringkali muncul menjelang Natal. Herodes masa zaman kini, Herodes zaman now. Sering Natal mendatangkan atau menimbulkan sedikit persoalan. Hanya masalah-masalah sepele. Herodes juga berbicara tentang orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Ada juga orang yang belum percaya. Ada orang yang mengaku diri Kristen, tapi tidak tahu makna Natal. Itu sehingga mereka menanggapi Natal biasa-biasa saja. Natal bukan semata-mata peringatan kelahiran Yesus dalam dunia ini. Sudahkah Dia lahir di dalam hati kita? Sudahkah Yesus sudah lahir di dalam hatimu? Pernahkah saudara bertemu dengan model seperti Herodes? Di sekitar kita banyak Herodes. Suatu hari saya pernah bertemu dengan kelompok anak muda yang sedang rapat membicarakan soal perayaan Natal. Mereka orang-orang percaya. Mereka berdiskusi. Ketika mau mengangkat tema Natal, wah, terjadi diskusi yang hebat, debat yang hebat. Jadi untuk berdiskusi membahas tema Natal saja berkepanjangan, lebih dari 2 jam nggak selesai-selesai karena ada Herodes yang mengacaukan. Kalau kita sehati membuat tema Natal, kita sepakat berdoa, Tuhan kasih satu Natal, mungkin 5 menit selesai kita dapat satu tema Natal. Kenapa harus heboh? Ada juga Herodes itu berasal dari bukan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, kalau itu memang benar-benar Herodes. Saudaraku, saya pernah mengalami
Suatu hari ketika kita lagi mendekati Natal, kita latihan lagu pujian, ya tiba-tiba di tempat kami latihan itu, ada batu melayang terbang dar. Ada Herodes, saudara, yang mengacaukan situasi, yang mengacaukan. Tuhan Yesus datang. Tapi nggak apa-apa. Tuhan Yesus juga mengalami semuanya itu. Tuhan Yesus mengalami penderitaan semuanya itu. Bahkan lebih dari apa yang pernah kita alami. Itu semua bisa terjadi. Dan lazim terjadi sebab Herodes ini bukan warga surgawi. Dia adalah penguasa dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, musuhmu bukan darah dan daging. Musuhmu adalah kuasa-kuasa, penguasa-penguasa gelap udara. Herodes masa kini, kita doakan mereka supaya mereka bertobat. Haleluya. Orang Mayus datang dari jauh, mencari. Melalui apa? Melalui visi yang mereka dapatkan melalui bintang itu. Orang Mayus mencari Tuhan melalui visinya. Dan dia menemukannya. Yesus Kristus sedang berada di tempat yang sederhana. Sudahkah Yesus lahir di dalam hati kita? Hari-hari ini, masa-masa yang sulit, apapun keadaan sekarang saat ini, apapun keadaan saudara, Yesus tetap hadir. Yesus tetap dapat lahir, ada di tengah-tengah kita, dan memberikan kita kedamaian, sukacita. Kesulitan hidup dialami semua orang di berbagai bangsa pada hari-hari ini. Oleh karena ada pandemi COVID-19. Apa kesulitan saudara saat ini? Tuhan Yesus sudah mengalami kesulitan sejak dia lahir. Kesulitan apa saja yang pernah Yesus alami ketika lahir? Ketika Maria mau bersalin, kesulitan mendapatkan tempat. Untuk tempat lahir, Yesus lahir di kandang domba. Sesudah lahir, ada ancaman pembunuhan dari Herodes, hingga lari ke Mesir. Untuk ke Mesir membutuhkan biaya. Dan mereka mendapatkan apa? Berkat melalui orang-orang Mayus. Mereka dapat persembahan emas, kemenyan, mur. Itu yang mereka bawa hingga sampai ke Mesir. Tuhan menyediakan segala sesuatunya kepada semua yang dikasihinya. Bagaimana kehidupan saudara di tengah pandemi COVID-19 ini? Sudahkah Yesus lahir di dalam hatimu? Saudaraku, Allah itu sempurna. Biarkan Yesus hidup di hatimu. Tuhan mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh, secara sempurna. Puji Tuhan, kita memiliki gereja, kita bergereja. Gembala kita yang senantiasa berjalan di dalam visi Tuhan. Pada akhir tahun 2019, setahun yang lalu, gembala kita diberikan visi di dalam menyambut tahun 2020. Ketika itu saya kaget. Memasuki tahun 2020, visi gereja ketika itu, kita memasuki tahun dimensi baru. Kita tahu apa itu dimensi baru. Mengakhiri tahun 2020, kita menjadi tahu. Dulu kita nggak tahu. Apa itu dimensi? Dimensi baru itu apa? Cara pandang yang baru.
waktu itu kita nggak ngerti. Ternyata bulan Maret pandemi COVID-19 melanda seluruh muka bumi ini. Kita tidak lagi bisa bergereja, memakai gedung gereja. Dan Tuhan menyediakan tempat melalui media massa. Kita dituntun Tuhan mempunyai berjalan di dalam pola pikir, pola pandang yang baru. Mengakhiri tahun 2020 ini kita menjadi tahu apa arti itu dimensi baru. Sama seperti orang Mayus dituntun Tuhan untuk mengikuti bintang hingga di bawah sampai ke Bethlehem. Yang kemudian baru mereka tahu bintang yang bawa itu untuk menyembah Yesus, Sang Juru Damai, Juru Selamat, kepada keselamatan, kepada terang yang ajaib, keselamatan untuk menebus dosa. Seperti orang Mayus memberikan yang terbaik, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menghadapi tahun 2021, gembala kita juga diberikan visi oleh Tuhan. Tahun 2021 sebagai tahun integritas. Apa itu tahun integritas? Saya tidak bisa menjawab. Ikuti nanti. Gembala pembina kita akan menyampaikan itu. Untuk itu ikutilah senantiasa pertemuan kudus dalam visi Tuhan. Berjalan saja dengan iman, nanti kita akan tahu apa artinya integritas. Seperti tahun lalu juga kita tidak tahu apa itu the year of the new dimension. Berjalan saja dalam iman, suatu hari kita akan mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baik penutup, saudara-saudara, kita sudah akan masuk di tahun 2021. Seperti Mayus dituntut oleh bintang, mereka mengikuti bintang saja kemana bintang itu bergerak. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan, menyaksikan Yesus lahir. Pasti mereka diberkati luar biasa. Begitu juga kita orang percaya senantiasa tuntun dengan visi. Tahun integritas bahwa kita akan menuju pada keserupaan seperti Tuhan Yesus. Kesulitan hidup tidak pernah lepas dari kehidupan orang percaya. Persoalan ekonomi global, bencana alam, terorisme, politik, peperangan sudah mengaum, sering terdengar di media sosial, sering kita baca. Seperti Tuhan Yesus sendiri alami sejak kelahiran persoalan-persoalan kehidupan, kesulitan, tapi Yesus selalu diberikan kemenangan. Tapi di dalam Tuhan kita senantiasa ada kemenangan. Bahkan maut sekalipun sudah dikalahkan, di dalam Tuhan kita akan selalu hidup berkemenangan. Sekalipun Herodes menghalangi, kesempurnaan dalam Tuhan Yesus membawa kita pada kemenangan, ke kemenangan yang berlimpah-limpah. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.